Impact Kids. Halo adik-adik semua, selamat datang di Impact Kids. Wah, senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga sukacita tentunya. Bersama dengan kakak Amanda, hari ini kita akan sama-sama belajar bareng firman Tuhan di Impact Kids. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita rapat-rapat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di Impact Kids. Tuhan yang mampukan kita supaya kita bisa mengerti, memahami setiap kata-kata yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 5. Kita akan baca sama-sama ya. Wahyu 1 ayat 5. Oke, siap? 3, 2, 1. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Amin. Wow, keren sekali ya Tuhan kita. Adik-adik pernah gak sih berpikir kayak gini? Tapi kak, kita kan gak pernah ngorbanin hewan lagi hari ini. Adik-adik benar, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Nah kita akan bahas lebih lanjut nih. Tapi kakak mau kita fokus nih ke kata darah. Adik-adik pernah gak sih dengar kalimat darah itu lebih kental daripada air? Nah itu tuh sebetulnya benar adik-adik. Karena ikatan antara anggota keluarga itu lebih kuat daripada ikatan antar teman. Kayak adik-adik dengan papa mama dibandingkan adik-adik dengan teman sekolah. Kayak gitu adik-adik. Dan juga kalau ngomongin tentang darah nih ya, banyak sekali info-info yang luar biasa. Darah itu 2 kali lebih tebal daripada air, karena di dalamnya ada sel, nutrisi, gas, dan protein. Darah juga membentuk sekitar 10% loh dari berat badan adik-adik semua. Dan darah adalah kunci untuk mempertahankan hidup adik-adik. Nah, sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh adik-adik. Bentuknya juga lucu dan unik. Nah, memungkinkan mereka itu mudah untuk berputar dan melakukan perjalanan dari pembuluh darah yang paling kecil. Juga dibutuhkan kurang dari 1 menit untuk 1 sel darah merah melakukan perjalanan. Terus kembali lagi nih ke jantung adik-adik. Nah, tubuh adik-adik ini terus-menerus membuat sel darah merah yang baru. Karena sel-sel ini hanya dapat bertahan sekitar 4 bulan sebelum diganti dengan yang baru. Nah, adik-adik, kembali ke firman Tuhan juga nih. Mungkin saat ini beberapa orang mencoba memberitahu adik-adik bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena dia itu mengutus Tuhan Yesus putranya ke dunia ini padahal dia tahu kalau Tuhan Yesus bakal menderita dan mati. Tapi adik-adik itu benar nggak? Enggak ya, karena malah Tuhan Yesus itu sesungguhnya menunjukkan kasihnya, cintanya kepada semua orang di dunia ini. Tidak menunjukkan kekejaman atau kejahatan sama sekali. Karena Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk membayar hutang dari dosa-dosa kita yang gak bakal pernah kita bisa bayar adik-adik. Hanya dengan satu pengorbanan yang sempurna, Tuhan menutupi semua dosa adik-adik, dosa kakak, dosa semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan menumpahkan darahnya untuk kita semua. Wow. Nah, itu adalah bukti cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita, kakak dan adik-adik semuanya. Coba deh adik-adik pikirin, gimana coba cara adik-adik bisa menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik boleh ditulis ya di kertas atau boleh dicatat di handphone adik-adik. Nah adik-adik,
kita hari ini mau belajar bahwa kita harus hidup sesuai dengan cara yang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita itu sangat bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Kita juga mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan udah rela mati di kayu salib menumpahkan darahnya buat kita semua. Sama kayak darah itu penting bagi tubuh, darah juga penting loh buat kehidupan rohani adik-adik semua. Adik-adik bisa baca di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Adik-adik kalau misalnya adik-adik udah membaca Alkitab, adik-adik baca nih 5 kitab pertama di Alkitab. Adik-adik bakal nemuin nih ada beberapa ratusan referensi tentang hewan kurban dan persembahan. Ya, kedengarannya mengerikan ya adik-adik, tapi menurut dengan hukum Tuhan, hukuman dosa yang datang itu harganya itu sangat-sangat mengerikan. Nah, Tuhan itu ingin mengajarkan nih kepada umatnya, kepada kita semua orang-orang yang percaya bahwa dosa itu datang dengan hukuman mati. Adik-adik bisa baca di Roma 3 ayat 23. Adik-adik juga pasti ingat nih tentang Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa yang makan buah tuh dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Allah memperingatkan bahwa akibatnya adalah kematian. Nah, adik-adik bisa baca lagi ya di Kejadian 2 ayat 17. Jadi adik-adik, dosa adalah memberontak melawan Tuhan. Saat kita memberontak, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan yang suci dan juga sempurna. Nah, untuk memulihkan hubungan itu, Tuhan menuntut pencurahan darah. Seperti yang tadi kita baca di Ibrani 9 ayat 22. Yang mengatakan hukum mengharuskan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Wow. Karena itu, balik lagi nih ke Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menebus, menutup semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kakak dan adik-adik semua. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersyukur. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Terima kasih untuk darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Sehingga kita selamat dan kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Luar biasa adik-adik. Wow, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih sudah menjadi Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik. Tuhan yang rela untuk menderita, untuk mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami akan mengucapkan syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan setiap harinya. Dan saat ini kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di Impekis ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Impekis besok. Bye-bye. Impact Kids.